Saudara-saudara, kalau kita ingat hari-hari menjelang pemungutan suara dalam pemilu tahun 2024 ini, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, masih segar dalam ingatan kita bagaimana para calon anggota legislatif, para caleg dan pasangan calon atau paslon presiden dan wakil presiden berlaga berebut suara. Mereka mencoba meyakinkan kita semua, para pemilih ini, mulai dari adu pendapat di panggung debat, hingga mereka gencar menebar harapan di kampanye akbar yang banyak digelar. Semua menjanjikan Indonesia yang lebih baik dengan beragam cara. Tapi, makin mendekati hari pemungutan suara, makin banyak pertanyaan yang membuat kita ragu. Apakah pemilu kali ini sungguh akan membawa bangsa kita ke arah yang mau kita tuju? Kita mesti berani bicara apa adanya. Pemilu 2024 kemarin memang diselenggarakan dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Kita mesti mengakui, tidak ada yang wajar, biasa, atau baik-baik saja. Meski di permukaan nampaknya demikian. Warga mulai galau, bahkan marah dengan berbagai praktek yang makin terang-terangan abai pada etika dan melanggar berbagai rambu menuju pemilu. Dan semua diyakini hanya untuk memenangkan satu paslon tertentu. Sebagian kegalauan dan kemarahan ini dipendam, tidak ditunjukkan karena kekhawatiran dan ketakutan. Sebagian lagi mulai berani terang-terangan, dinyatakan dengan risiko represi hingga kriminalisasi. Itulah saatnya kita dipaksa untuk berpikir dan menakar, menggunakan hati dan nalar tentang masa depan kita sendiri. Ini bukan sekedar soal siapa yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa. Bukan pula soal memastikan keberlanjutan pembangunan. Ini lebih mendasar lagi, soal prinsip, etika, dan moral. Karena yang sedang dipertaruhkan sebenarnya adalah hakikat hidup bersama kita, yakni gagasan bernama Indonesia. Saudara-saudara, Indonesia bukan hanya mengenai wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, atau kawasan belasan ribu pulau, atau tempat tinggal ratusan juta warga berbagai suku dan agama. Indonesia adalah sebuah gagasan dan kesepakatan tentang sebuah masa depan bersama yang ingin diraih dengan dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Inilah yang tertuang dengan sangat jelas dalam pondasi negeri ini, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan gagasan itu, kita menata negeri selama ini. Mulai dari soal membangun manusia lewat kesehatan dan pendidikan, penanganan kemiskinan dan ketimpangan, penguatan sendi ekonomi agar lebih produktif dan adil, perlindungan lingkungan, hingga pembenahan hukum dan tata kelola. Kita sudah bekerja amat keras, setidaknya sejak reformasi 1998 hingga satu dekade terakhir ini. Banyak yang sudah kita raih, banyak yang sudah kita capai. Meninggalkan status negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah ke atas, desentralisasi yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan mempersempit kesenjangan Jawa dan luar Jawa, serta mayoritas warga yang miskin, mereka makin terlindungi lewat berbagai skema bantuan sosial. Hampir satu dekade terakhir ini di bawah Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur konektivitas jadi prioritas, sejalan dengan hilirisasi untuk memastikan agar nilai tambah dinikmati di negeri sendiri. Birokrasi dan tata pemerintahan pun direformasi, serta masih banyak lagi capaian kita. Tapi, tentu saja tidak ada yang sempurna. Pemerataan hasil pembangunan dan kesejahteraan belum sepenuhnya terjadi dan dinikmati mereka yang ada di pangkuan Ibu Pertiwi. Kemiskinan dan ketimpangan masih menghantui. Status kesehatan dan pendidikan masih butuh banyak perbaikan. Ekonomi masih lebih banyak didorong konsumsi, bukan produksi. Alam yang rusak karena eksploitasi dan ekstraksi belum dipulihkan.
korupsi masih merajalela seperti pandemi, serta hukum belum ditegakkan. Kita pun belum kunjung keluar dari apa yang disebut dengan middle income trap, jebakan negara berpendapatan menengah. Dan ini sudah terjadi selama 30 tahun terakhir ini. Dan kalau kita tidak segera keluar dari jebakan ini, Indonesia akan tua sebelum kaya. Istilah tua sebelum kaya ini saya kutip dari Bang Khatib Basri yang tulisannya dimuat juga di Kompas. Lantas mesti bagaimana? Tentu kita harus terus membangun, tapi mesti lebih baik. Tidak hanya lebih maju, tapi juga lebih adil dan lestari buat semua, manusia maupun lingkungan. Dan harus sigap dan cepat. Mengapa? Karena kita berkejaran dengan waktu. Bonus demografi, yaitu saat mayoritas penduduk Indonesia ada pada usia produktif, akan berakhir 15 tahun lagi. Tinggal ini kesempatan kita. Kalau lewat, Indonesia maju itu tinggal mimpi. Jadi, inilah tantangan yang ada di depan mata bagi siapapun yang akan duduk di kursi kemudi pemerintahan selanjutnya. Saudara-saudara, menjawab tantangan inilah jantung perkara saat ini. Usai pemerintahan Jokowi, bagaimana pemerintah berikutnya memimpin dan memanfaatkan kesempatan memajukan negeri. Inilah mengapa pemilu 2024 kemarin ini menjadi kunci. Karena ia bukan hanya soal memilih presiden, wakil presiden, dan anggota parlemen, tetapi tentang memilih kemana dan bagaimana negeri ini akan dibangun dan berjalan. Keduanya tentu tidak bisa dipisahkan, tapi yang pertama akan menentukan yang kedua. Pertama, dengan peran demikian mendasar, pemilu mesti harus dijaga dan dikawal agar berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jangan pernah lupa, kualitas pemilu menentukan kualitas pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif yang dilahirkan, yang pada akhirnya akan menentukan kualitas pembangunan. Inilah yang tengah kita hadapi. Berbagai kecurangan dan pelanggaran pemilu yang amat sistematis dan rasanya demikian berat untuk dihentikan, apalagi dilawan. Sedemikian peliknya situasi ini sampai kita mengira demokrasi sedang bunuh diri. Pemilu yang seharusnya menjadi puncak praktek kontestasi kuasa secara demokratik malah menjadi panggung drama penuh intrik, tanpa malu menginjak norma dan etika, berlindung di balik dalih demokrasi. Dan yang amat menyesakkan, bagi saya setidaknya, adalah bahwa dalam seluruh persoalan ini terlibat sosok kunci yang di pundaknya kita atau saya percayakan amanat menjaga demokrasi di negeri ini, Jokowi. Saya membaca rangkaian renungan pemilu. Kolom ini dimuat di Kompas pada tanggal 22 sampai 26 Januari 2024. Dan renungan ini menurut saya sangat baik dibaca oleh kita semua. Tapi, bukankah ini semua dimungkinkan karena demokrasi itu sendiri? Benar. Tapi demokrasi tidak bisa disalahkan. Ia memang tidak sempurna. Dan jangan lupa tidak ada yang sempurna di kolong langit ini. Tapi nurani kita tahu bahwa apa yang tengah terjadi ini bukan upaya untuk merawat demokrasi, melainkan justru untuk menikam dan membunuh dirinya sendiri. Dan tikaman paling menghunjam sebenarnya bukanlah saat Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden, atau saat Jokowi mengatakan bahwa presiden dan menteri boleh berpihak dan berkampanye. Tapi saat kita merasa tidak lagi punya harapan untuk menyelamatkan, apalagi memenangkan demokrasi yang sejati. Itu mengapa kita mesti melawan untuk menjaga harapan akan masa depan. Mengapa? Karena yang sedang dikoyak adalah gagasan mendasar tentang alasan adanya kita sebagai bangsa.
etika dan moral lebih dari sekedar aturan sebagai pondasi hakiki membangun masa depan diabaikan, dirusak, bahkan dihancurkan. Dan ini semua dilakukan justru dengan alasan untuk melanjutkan pembangunan. Disinilah kita baru bisa lebih jernih melihat soal yang kedua, konsekuensi pemilu ini pada pembangunan. Pemilu mestinya memberikan harapan akan masa depan bangsa yang lebih baik lewat pembangunan. Tapi, di tangan para penumpang gelap yang memanipulasi demokrasi, pemilu justru dijadikan ajang menebar ketakutan. Yaitu, pembangunan tidak akan dilanjutkan kalau tidak memilih dirinya. Maksudnya dirinya ini adalah paslon tertentu. Nah, konsekuensinya pun sampai ke soal hidup matinya warga. Lihat saja, narasi bahwa bantuan sosial, bansos, tidak akan dilanjutkan jika paslon tertentu gagal memenangkan pemilu. Seolah-olah bansos itu milik salah satu paslon. Padahal jelas-jelas bansos itu program pemerintah. Ini bukan hanya pembohongan publik, tapi manipulasi tanpa etik. Jadi, jika mau bicara soal pembangunan dalam pemilu, ingatlah satu hal ini. Tidak ada bangsa beradab yang sukses membangun dan maju tanpa demokrasi yang bermakna. Meremuk demokrasi sama dengan meremuk masa depan bangsa. Karenanya, demokrasi yang selama ini kita perjuangkan, khususnya sejak reformasi 1998, tidak boleh mundur. Logasnya, kalau masih ingin punya Indonesia yang lebih baik dan demokratis, kita harus berani bilang tidak terhadap segala bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu ini. Dan itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus berani bersama-sama bergerak, mengajak, menyerukan, bahkan memaksa semua pihak untuk mau menjaga hidup bersama bernama Indonesia ini, agar tidak makin terpuruk dan ambruk. Saudara-saudara, untuk itulah, kalau kita ingat, muncul sejumlah seruan menjelang pemilu 2024 kemarin. Seruan utama ditujukan kepada Presiden Jokowi, agar menggunakan pemilu ini sebagai kesempatan menunjukkan diri sebagai seorang negarawan, bukan sekedar politisi. Mengapa? Karena ia menjadi kunci menata kembali kehidupan bernegara dan menjaga komitmen reformasi dan demokrasi. Jokowi seharusnya mesti menghentikan semua manuvernya memenangkan paslon tertentu. Ia mesti memastikan pemilu berjalan konstitusional dan untuk itu harus mau meluruskan pernyataannya tentang netralitas dirinya sebagai presiden dan seluruh pembantu serta jajarannya di birokrasi. Ini penting sebenarnya untuk menghindari konflik kepentingan dan menjamin legitimasi hasil pemilu nantinya. Tapi kita semua tahu apa yang terjadi. Seruan kedua berikutnya adalah agar semua penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mewujudkan komitmen menjalankan semua proses pemilu sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Yang paling utama adalah menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu itu sendiri dan memastikan tiadanya intervensi dari siapapun untuk menjamin semua tahapan pemilu dijalankan secara profesional, transparan, jujur, dan adil hingga tuntas. Tapi kita juga tahu apa yang terjadi, apa yang banyak dimuat di media, apa yang menjadi protes dan keberatan publik tentang penyelenggaraan pemilu kemarin. Seruan ketiga adalah agar para capres-cawapres, pimpinan partai politik, dan tim pemenangan mengikuti semua proses pemilu sesuai dengan konstitusi dan hukum. Konkretnya, mereka yang masih menjabat sebagai pejabat negara sebaiknya segera mengundurkan diri, tidak sekedar mengajukan cuti untuk menutup semua celah penggunaan fasilitas negara. Kampanye mesti berjalan damai dan mengutamakan adu gagasan, bukan menebar keresahan, hasutan, kebohongan, dan pembodohan. Pemilu harus dimenangkan secara fair
tanpa mencederai semangat demokrasi, tanpa kecurangan, apalagi dengan memanfaatkan kekuasaan. Dan lagi-lagi kalau kita ingat apa yang terjadi, sejumlah pejabat negara tetap tidak netral dan tetap menggunakan fasilitas negara. Nah, untuk itu, seruan yang keempat, kalau kita ingat, adalah adanya seruan kepada jajaran pimpinan pemerintah pusat maupun daerah, termasuk pimpinan BUMN dan BUMD, untuk memastikan netralitas. Artinya menjaga agar sumber daya, alat, serta fasilitas negara tidak dimobilisasi untuk kepentingan politik praktis pemilu. Mereka mesti berani mencegah aset negara digunakan untuk menekan dan mempengaruhi pihak yang tidak sejalan dan untuk mengarahkan dukungan pada satu paslon tertentu. Dan seruan yang kelima, saya masih ingat saat itu, banyak di antara masyarakat sipil mendesak agar TNI, Polri, dan seluruh penegak hukum setia pada sumpahnya menjaga stabilitas pemerintah, keamanan, dan hukum di seluruh Indonesia agar proses pemilu berjalan secara damai. Mereka ini tidak boleh partisan, tidak boleh menjadi alat kelompok kekuatan tertentu untuk menggapai kekuasaan lewat pemilu. Mereka harus adil pada semua kontestan dan mengutamakan kepentingan warga di atas segalanya. Dan secara khusus, ini penting, yaitu dunia usaha, khususnya pengusaha besar yang selama ini menjalin kedekatan dengan penguasa, agar mereka ini bijak menggunakan hak politiknya untuk mencegah pemilu menimbulkan gejolak ekonomi bagi bangsa ini. Jangan sampai pemilu hanya menjadi ajang transaksi para elit, mengabaikan kepentingan masyarakat dan mengorbankan perekonomian nasional. Dan terakhir, agar masyarakat sipil, termasuk media dan para intelektual, terus mengawasi jalannya pemilu sampai dengan pasca pemilu, agar berjalan transparan, adil, demokratis. Media harus profesional, menyebarluaskan informasi yang faktual, tidak partisan, dan bebas dari intervensi, baik pemerintah, aparat keamanan, ataupun kontestan pemilu. Para intelektual, mereka mesti berani turun dari menara gading keilmuannya dan melebur menjadi apa yang dulu disebut oleh Gramsci sebagai intelektual organik, yaitu mendampingi masyarakat warga, menjaga nyala api demokrasi. Dan organisasi masyarakat sipil, terutama, mereka mesti mengkonsolidasi diri dan aktif terlibat mengawal dan mengawasi seluruh proses pemilu dari kampanye, pemungutan, hingga penghitungan suara untuk menjaga legitimasi hasilnya. Saudara-saudara, dalam refleksi, menjelang hari pemungutan suara 2024 kemarin hingga saat ini, rasa sebagai satu warga bangsa mungkin telah cedera. Dan pemerintah seperti tidak ada di sana, tidak bisa berbuat apa-apa untuk merawat hidup bersama. Dalam situasi ini, menjaga dan memenangkan demokrasi menjadi terasa amat berat. Tapi, meski berat, upaya ini berharga untuk diperjuangkan. Karena tujuan kita bukanlah menggapai kemenangan elektoral, melainkan memastikan tegaknya demokrasi dan cita-cita reformasi dalam bingkai gagasan bernama Indonesia ini. Menyatakan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penguasa politik dalam pemilu kali ini barangkali adalah pertahanan terakhir kita memperjuangkan demokrasi. Semoga kita sadar bahwa kesetiaan pada gagasan tentang Indonesia inilah yang akan terus menjadi pondasi bangsa ini. Presiden yang terpilih dalam pemilu ini, seberapapun kita dewakan dengan puja dan puji, tidak akan pernah bisa menjamin tegaknya demokrasi. Mungkin seperti Jokowi saat ini.